Dan majelis Rasulullah itu kalau ngaji itu di supah. Supah itu serambi masjid. Nah ini kan ruang utama. Serambi itu ya mungkin di samping, di belakang, atau ada tempat yang memang emper masjid yang lalu digunakan untuk ngaji. Jadi majelisnya Rasulullah itu di emper masjid, di serambi. Makanya dikenal ada supah. Lalu ada orang sufi. Sufi itu sahabat-sahabat Rasulullah dulu yang tinggalnya di serambi masjid. Nginep tidur di situ, makan numpang di situ. Dan rata-rata para supah itu orang-orang miskin. Nggak punya rumah, mambung lah kalau bahasa kasarnya. Dan mereka kalau makan nunggu Rasulullah bawain makan. Ya Rasulullah itu setiap pagi itu bawain makanan untuk mereka. Saking miskinnya. Tapi dia miskin, tapi orang baik. Jadi makanya kan hidup ini ada karakter, ada kompetensi. Karakternya baik, kompetensinya baik, wah itu dunia akhirat. Cerdas, pinter, akhlaknya jempolan. Tapi kan ada orang itu kompetensinya rendah, nggak punya banyak ilmu, nggak punya banyak keahlian, tapi karakternya baik. Itu termasuk sahabat supah. Sehingga ketika Umar itu mencela, oh miskin itu garai sibuk Rasulullah, numpang turu tok iki gak kerja. Rasulullah gue manganan baru makan, gak makan ya tidur tok, ibadah tok dikira. Oh kalian gak berdaya guna. Memang tidak berdaya guna, tapi dia tidak berdaya rusak. Orang itu kalau kompetensinya rendah, walaupun kompetensinya rendah, tidak berpendidikan, tidak punya keahlian, tapi karakternya unggul, baik, kenal Allah, orang ini orang baik, tidak berdampak rusak. Walaupun mungkin tidak berdaya guna, tapi tidak berdampak rusak. Orang ini ya Allah ya Rabbi, kompetensinya unggul. Kalau kita baca apa gelarnya, nunggu berapa menit selesai gitu. Wah, tapi maaf, nggak kenal Allah, nggak punya akhlak, nggak punya moral, nggak punya karakter yang baik. Oh ini penjahat kelas kakap. Rasa nipu-nipu itu orang pinter, tapi nggak kenal Allah. Nah Umar itu sempat mencela para sahabat ini, kamu ini bodoh, kamu nyibukin Rasulullah tak. Lalu turun ayat, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah. Sabar Umar, dia ini orang bodoh tapi dia orang baik. Sama dia nyebut Allah, sama dia ibadahnya kepada Allah, sabar Umar. Itu. Jadi bahkan kita menjadi seperti sekarang ini justru banyak mendapatkan pencerahan dari sahabat-sahabat Rasulullah ahlu supah itu. Maka orang yang mengamalkan ilmu Rasulullah berdasarkan mereka yang berada di supah serambi masjid tadi, ilmunya disebut ilmu tasawuf. Orangnya disebut sufi. Sufi itu nggak ngarang-ngarang. Sufi itu orang yang menunaikan perintah-perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka orang yang ngamalkan dua hal itu disebut sufi. Apa jenengan sufi-sufi ini? Sufi sampai sufiyah. Sufi ku lanang, wedok sufiyah. 5 waktu nggak pernah telat, alhamdulillah. Qobliyah ba'diyah dilakoni, alhamdulillah. Walaupun tidak terlalu setiap saat baca Al-Quran, minimal seminggu ada. Walaupun kita ini tidak kaya, infak sedekah masih sekemampuan, masih kita lakukan. Itu sufi, insya Allah. Kenapa? Amalnya itu membentuk dalam kepribadian, membentuk karakter, masya Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sabar, bersabarlah bersama orang-orang yang sama-sama menyeru Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi orang yang punya karakter baik, insya Allah aman.
walaupun dia kompetensinya rendah. Yang bahaya itu sudah kompetensinya unggul tapi karakternya yang rendah, itu yang bahaya. Penipu-penipu itu ya itu. Nah, majelis Rasulullah itu disumpah, diserambi. Cuma saya tidak dapat keterangan yang secara menyeluruh. Yang hadir itu sampai menempelkan lutut-lutut mereka. Jadi tempat ngaji itu penuh. Penuh di situ. Apakah tempatnya kecil atau jamaah yang datang banyak walaupun tempatnya besar? Ini kan masjid ini masih kebesaran karena yang hadir sedikit. Baru masjid ini merasa kekecilan kalau sholat Jumat nanti, gitu kan gitu. Nah, saya tidak tahu di Supah itu sahabat itu sudah penuh. Apakah tempatnya kecil yang hadir banyak atau memang besar tapi yang hadir juga banyak? Jadi mereka sampai menyentuh lutut-lutut mereka karena sahabat itu begitu rindunya kepada Rasulullah. Rindu kami ya Rasul, ada nyanyian itu. Jadi kerinduan sahabat itu kepada Rasulullah. Ini saatnya saya ikut majlis Nabi, bukan hanya saya bisa mendengarkan petuah Rasulullah, tapi saya ingin memandang wajah Rasulullah. Bukan hanya ingin memandang Rasulullah, tapi saya ingin punya saksi, ingin menyentuh Rasulullah sebisa saya. Kalau boleh saya merangkul Rasulullah, akan saya rangkul. Tapi hal itu mungkin tidak mungkin bisa dilakukan setiap saat. Paling tidak saya akan mencari tempat duduk yang lebih dekat dengan Nabi sampai menyentuhkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Nah begitu sahabat itu. Jadi kan di zaman Nabi itu kan juga ketika majelis berlangsung ada 3 orang sahabat Nabi masuk. Yang 2 masuk ke dalam, yang salah satunya duduk dekat Rasulullah di depan, yang salah satunya masuk masih muter aja tengok di mana ada tiang masjid, enggak ada tiangnya, di mana ono dinding masjid, lalu dia nyandar. Nah, seperti Bapak Ibu ini golek sendenan. Itu. Jadi golek masuk ke masjid itu golek sendenan, terus mapan. Jadi kalau ngaji belum selesai, bahkan belum mulai, sudah duluan paham. Sudah duluan paham. Gitu. Yang ketiga, masuk, habis masuk sebentar, keluar, terus pulang. Kata Rasulullah, wahai sahabat, tadi ada 3 orang yang masuk ke masjid ini, ke majelis ini Allah mengajarkan sesuatu yang sangat penting untuk kita. Apakah kalian sudah tahu? Belum tahu ya Rasulullah. Bapak Ibu sudah tahu? Kepengen tahu? Pengen tahu banget? Nah gitu kan. Kata Rasulullah, orang yang masuk 2 orang ke dalam tadi, lalu yang satu masuk di depan, lalu duduknya paling depan. Kata Rasulullah, orang ini orang yang serius, hidupnya ingin ditolong oleh Allah. Dan kata Rasulullah, orang ini pasti akan mendapatkan pertolongan. Lalu yang kedua, yang masuk golek sendenan. Golek tiang masjid, golek dinding. Kata Rasulullah, orang ini orang yang ingin diberkahi. Makanya kalau sholat Jumat terus orang masuk terus tidur, berkah itu. Bahkan obat yang paling mujarab yang nggak bisa tidur, dereo sholat Jumat. Ada jamaah tuh tanya Pak Ustadz, saya 2 hari ini nggak bisa tidur. Oh bagus sekali, saya bilang gitu. Bener, 2 hari nggak bisa tidur. Besok hari Jumat melok saya Jumatan. Tak pikir khutbahku tak dawa no. Baru munggah sudah jingkel aja. Obatmu jarang rupanya. Jadi orang yang susah tidur, ajak ngaji, ajak sholat Jumat, insya Allah cespleng. Wes gampang, nggak usah boleh obat-obat macam-macam. Ikut diajak ikut ngaji, diajak ikut sholat Jumat, insya Allah mujarab itu. Mujarab. Jadi orang yang masuk golek tiang, cari dinding, terus nyandar, orang ini orang ingin diberkahi oleh Allah. Kata Rasulullah, orang ini diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, masuk sebentar, terus keluar pulang. Nah, kalau yang ini kata Rasulullah, tergantung niatnya.
Kalau niatnya dia tidak senang dengan adanya pengajian, ngaji opoi, ngaji gak tambah sugih, ngaji tok ae. Orang ini benci kepada pengajian. Kata Rasulullah, orang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan sampai kita ngaji terus gak senang. Paling tidak aku pengen ikut ngaji tapi gak iso waktu nih, itu masih mending. Kira-kira sahabat ketiga ini mungkin dia pulang karena ada keperluan, ngantar tetangga ke rumah sakit, atau mungkin dia ada sesuatu yang penting untuk keluarga dia pulang. Kata Rasulullah, kalau niatnya masih baik, ada keperluan, sama sekali tidak benci kepada pengajian, orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Dengan itu diampuni. Kalau tidak salah dalam riwayat Muslim itu ada orang cuma lewat tok, oh ono ngaji, sayang gak iso melu. Misalnya lagi nukang, aku pengen ikut ngaji tapi ono kerjaan, lewat tok. Karena dia ngambil materialnya seberang masjid, ini lewat tok. Orang yang cuma lewat tok itu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kalau pengen diampuni dosa, lewat tok aja, gak usah ngaji.